Halo traders, yuk mari kita cek lagi untuk hasil mingguan dari EA Night Hunter versi 6.28 ya. Dan seperti biasa, ya ini akan saya bandingkan di 3 broker lainnya ya, yaitu ini di Agnes, kemudian yang kedua di IC Market, kemudian yang ketiga di Forex for You. Nah, kali ini sudah masuk minggu berapa ini ya? Minggu ke-7 ya, minggu ke-7. Kemudian untuk minggu lalu itu saya review lagi ya, saya refresh balik bahwa sudah ada yang recovery dan sudah profit di IC Market. Nah, itu benar-benar sudah mulai profit gitu. Nah, apakah di dua lainnya di Agnes dan Forex for You ini bisa sudah recovery ya, perlahan gitu, atau malah hasilnya malah loss lagi gitu ya? Karena memang ya ini itu bukan nggak terlalu ngaruh di ping saya rasa, karena pakainya itu pending order ya, pending order, dan memang ini juga pakai setnya Dennis Pratama ya, dari minggu keberapa ya, minggu ke-5 ya. Jadi setelah sebulan itu karena mau recovery, akhirnya saya ubah dikasih set oleh Bang Dennis Pratama, Bang Dennis Pratama ya. Saya dikasih set, dicoba, dan saya coba, dan ternyata memang bener, jadi bisa recovery-nya lumayan profit gitu. Nah, Bang Nis juga sempat ini ya, maksudnya mencobanya kayak gitu. Jadi saya coba juga akhirnya gitu, disuruh update lah gitu, update Bang gitu. Akhirnya saya update ke versi 6.28 gitu. Nah, untuk itu apakah di minggu ke-7 ini sudah bisa recovery lagi atau malah hasilnya loss lagi? Mari kita cek ya. Oke, ini 49. Untuk di Agnes ini sebelumnya itu 48 dan bener-bener slow, nggak ada pending order ya. Dan kenapa saya bilang tadi adalah nggak tergantung ke ping ya, karena Bang Dedis juga pendapatnya sama ya dengan saya, yaitu karena dia pakai pending limit order, jadi ping terlalu nggak ngaruh. Karena kalau misalnya ping ngaruh besar, harusnya di Forex for You yang pingnya lebih rendah dibandingkan di IC Market, yang di Agnes itu harusnya lebih profit ya, harusnya sudah grow banyak gitu dibandingkan dengan IC Market dan Agnes. Nah, namun hasilnya malahan lebih banyak loss di Forex for You dibandingkan dengan di Agnes maupun di IC Market kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini mari kita ke hasil di minggu ke-7, yaitu di tanggal 27 ya, 27 Juni sampai 1 Juli. Oke, sip. Dapat 0,32 ya, ada 2 kali trading, yaitu di tanggal 28. Yang kedua adalah di tanggal 30 ya. RUSD keduanya ya. Sip, ini 5 pair ya. Kalau nggak salah EU, GU, kemudian USCAF ya. Kemudian ada USCAD, lagi satu apa ya? URCAF ya, lagi satu. Kayaknya sih ya, saya lupa. Oke lah, sip. Mari kita cek lagi di broker lainnya. Ini baru di Agnes ya. Dapatnya tadi berapa? 0,32 dan sudah mulai recovery lah ya, dikit-dikit ini tinggal di 0,60 aja udah recovery gitu. Semoga aja bisa deh minggu ini recovery dan mulai profit lagi ya. Oke, mantap. Lanjut ke IC Market. IC Market. Nah, ini dia di IC Market. Oke. Yang di IC Market ini sudah mulai profit ya. Nah, apakah berapa banyak ya untuk profitnya? Mari kita cek. Oh, sudah grow 56 nih. Modal awal ini semuanya adalah di 50 USD. Sekarang ini sudah 56,57% ya. USD ya, maaf, bukan persen, USD. 56,57 USD. Grow-nya ini kemungkinan ya 2 kali lipat karena 6 ya. 6 kali 12% lah ini. Ya, karena misalnya 1% aja ini berapa ya? 1% dari ini 5 ya. Oh, enggak, dan 1% itu kalau misalnya itu modal 100, 1%. Kalau misalnya ini 1%-nya adalah 2 ya. 2 berarti 2 dikali 6, 12% ya. Benar ya? Oke. Oh, ini hasil yang hari ini nih. Ada USCAF tuh. Ada USCAF dan profit tuh.
Kok bisa ya? Padahal di Agnes tadi itu nggak ada ya, nggak ada USD CHF sama sekali ya. Oke, lanjut deh ke tanggal 27 sampai dengan tanggal 1. Ini ada USD CHF loh. Padahal di Agnes itu nggak ada ya hari ini ya, kosong ya. Keren juga ya. Oke, lanjut deh. Oh, kok misalnya Juli. Oke, ini dia. Dapat lebih banyak 1,23. Bahkan Agnes tadi cuma 0,32 ya. Wah, itu cuman USD ya, USD. Ini banyak nih tuh. Ini dari tanggal 24 akhirnya close tanggal 27 ya. USD CAD tuh. Kemudian ada USD tanggal 28. Nah, ini sama dengan ya. Tanggal 28, kemudian di Agnes terakhir tanggal 30. Berarti 29 nggak ada trading, sama tanggal 1 nggak ada trading. Sedangkan di sini ini ya 28 ada dua posisi loh. USD sama CHF ya. Dua posisi dan profit. Wih, mantap. Kemudian ada tanggal 30 ya. 29 berarti kosong ya, sama dengan Agnes. Kosong. Tanggal 30 ada USD. Oke, clear ya. Sama juga ya, dapat. Oke, terus ada ada dua nih. GBUSD juga terjemput ya. Kemudian lanjut ke ini tanggal 33 ya, tanggal 33 USD dua kali. Kemudian ada GPGU juga sekali. Kemudian ada ini 4 ternyata, ada RCF satu kali. Oke, kemudian terakhir tanggal 1 ada USDCF ya. Oke, banyak yang terjemput ya dibandingkan dengan yang di Agnes. Ini kenapa? Karena memang pingnya lebih kecil ya. Jadi karena ping itu berpengaruhnya di mungkin ke kecepatan gerak candlenya, kemudian sehingga bisa pending ordernya itu lebih cepat terjemput karena pending order ini ada waktunya ya. Jadi kalau misalnya sekitar 2 jaman ya, dia selama dia buka selama 2 jaman nggak ada yang terjemput, maka akan di delete otomatis. Nah, kemungkinan karena ini pingnya lebih kecil daripada Agnes itu pingnya 100-an lah, benar-benar ini lambat gitu, 100-an. Kemudian ini yang cepat di 70-an ya di IC market, sehingga di IC market lebih cepat terjemput ya, terjemput kayak gitu. Sedangkan di Agnes sudah di delete duluan gitu sebelum bisa channelnya mencapai ya. Oke, mantap, dapat 1,23 dan sudah profit ini 12% nih. Mantap juga. Mantap ini setnya Bang Denis Pratama. Oke, kita lanjut sekarang ke Forex for You. Apakah sama kayak di IC market? Forex for You ini dia lebih pingnya lebih kecil ya. Itu sekitar 2 ms tuh nyampe, 2 sampai 3 ms tuh nyampe ya. Oke, mari kita cek sama-sama hasil di Forex for You. Tuh, malah loss paling besar tuh, dan mau recovery pun lama ini. Ini kurang 9 ya, min 9 masih. Agnes itu cuman min 0, sekian gitu. Ini masih min 9. Itu berapa lama lagi bisa recovery ya kira-kira? Oke, mari cek deh. Oh, ini malah tuh di sini malah dia minus ya. Padahal tadi di IC market ada USDCF untuk hari ini close itu profit ya. Sedangkan di sini malah minus. Wah, bener-bener aneh gitu loh. Karena memang sih beda broker, beda juga price-nya ya. Beda price ya. Jumlahnya itu price-nya semua, kemudian beda juga pergerakannya beda. Tapi ini kok bisa ya terlalu sih ya. Karena misalnya saya juga pernah copy misalnya. Copy trading akun investor orang gitu. Cuman pakai broker yang berbeda. Misalnya ya anggap saja itu Ponzi gitu kan. Kemudian dari broker A gitu, kemudian saya copy ke broker B. Ternyata di broker A dia gunakan itu yang Ponzi itu mungkin ini ya profit gitu kan, tapi ternyata di broker yang saya gunakan gitu minus gitu. Pernah juga sih yang lain ya, yang lain lain juga sempat saya ini ya copy gitu kan, misalnya di beda broker juga ternyata memang hasilnya yang saya gunakan malah minus gitu. Akhirnya memang untuk copy trading ya itu mending di satu broker aja supaya hasilnya itu nggak terlalu jauh ya, profit gitu.
tapi memang bisa aja keuntungannya bisa aja lebih besar maupun lebih kecil, itu aja. Oke. Dan jadi sekarang balik lagi ke sini ke hasil mingguan ya, minggu ke-7 di First For You tanggal 27 sampai dengan tanggal 1. Sip. Dapat ini profitnya 1,72. Tadi di Asian Market juga profit ya. Itu 1, berapa tadi ya? Kayak paling gede di sini deh, 1,72 ya. Oke, di sini malah dia profit ya. Tapi sayangnya hasil ini hari ini loss ya. Oke, lanjut ya. Sini ada USD CAD sama ya. Close juga tanggal 28 ya, sama kayak Asian Market. Kemudian ada USD sama ya, profit juga. Kemudian ada IRCF sama ya, 2 ya. Tanggal 82, tanggal 29 nggak ada yang terjemput, sama juga nih, nggak ada yang terjemput. Tanggal 30 ada 4 yang terjemput. Di sini juga, wah, di sini USD GU-nya ada 2 kali terjemput, langsung profit. Wah, mantap. Pantesan ini lebih banyak nih. Kemudian ada IRCF. Kemudian USD mana? Oh, bedanya cuman kalau misalnya di Asia Market tadi USD-nya 2 kali ya. GU cuma sekali, sedangkan di sini USD sekali, GU-nya 2 kali. Nah, kemudian IRCF juga sama sekali. Itu bedanya. Berarti menangan ini ya di Asia Market tadi cuman 1,23 ya. Di sini 1,72. Wah, bisa gitu gitu. Bisa gitu, tapi sayangnya hari ini loss gitu. Bisa gitu ya. Nah, inilah saya bilang tadi adalah pergerakan price yang beda ya. Price-nya beda dan pergerakan price juga beda ya. Apalagi pingnya itu cukup kecil, lebih kecil lagi, jadi lebih sering akan terjemput ya. Sayangnya nih, plus minusnya sering terjemput itu ya. Jadi kalau misalnya sering terjemput ya, tapi masalahnya satu pair mungkin profit, pair lain akhirnya loss, akumulasinya malahan loss kayak gitu. Dibandingkan dengan yang broker lain itu sama sekali nggak ada terjemput, berarti aman ya, aman, nggak minus juga dan nggak profit gitu. Kayak gitu sih ya. Oke ya, jadi mantap ya. Ini hasilnya di ya, ada ke-7 ya, minggu ke-8, berarti sudah pas sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan penggunaan AI ini. Maka akan bisa kita lihat mana sih yang sudah mulai profit lagi ya. Selama 2 bulan penggunaannya bisa loss, kemudian recovery, kemudian mulai mencapai profit lagi ya. Berarti ada salah satu mungkin yang memang untuk AI ini, ada counter ini itu cocok di broker tersebut kayak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk minggu ini itu pemenangnya untuk profit tertinggi di First For You ya, dapat 1,72. Kemudian di IC Market dapat cuman 1,23. Kemudian di Agnes cuman 0,32 ya, lebih kecil ya, karena memang lebih jarang terjemput. Oke. Nah, jadi cukup ya untuk review kali ini. Dan mungkin setelah 2 bulan ini, karena ya ini tipenya slow profit ya, ada loss kemudian ada profit lagi, mungkin setelah di 2 bulan akan jarang upload di mingguan, akan lebih ke bulanan mungkin ya, seperti Dragonfire dan EA lain yang sebulan sekali ya, supaya saya bisa juga untuk review EA lainnya juga. Oke. Nah, jadi cukup ya, sekian dulu untuk hasil di minggu ke-7 ini. Akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, berjalan dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.